Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di channel YouTube Batu Akik Asli Bengkulu ini. Apa kabar teman-temanku? Semoga teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian dalam keadaan sehat, baik, bahagia, selalu menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan berkah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita kembali mengolah batu yang masih posisi potongan lama ini, teman. Ini kebetulan tadi cari-cari ada tangkai 3 buah, kita bersihkan, kita olah dulu bahan-bahan yang sudah lama terbengkalai. Jadi kita cari dulu ya teman-temanku, yang sekiranya ada yang bersih, yang bisa masuk tangkai ini lah kira-kira teman. Kita usahakan masuk tangkai 3 buah ini, yang kalau bisa agak-agak merah. 2 yang ketemu, 1 lagi, ini bagus tapi saran teman-teman, lagian dia tidak, warnanya tidak rata. Ini oranye. Kita cari red teman-temanku, red Raplesia, tapi bukan red Panta, karena di Bengkulu ini tidak ada red Panta. Yang ada red Panta itu dari Cina, ada Panta namanya, karena mana mungkin alam mengeluarkan warna seperti Panta, betul tidak teman-teman? Tapi kalau sebatas merah, alam bisa ada. Kalau untuk bahan kalsedon, kalau bahan kalsedoni, kalau sudah seperti Panta, saya rasa dari alam bukan lagi berbahan kalsedoni ya teman-teman. Di logika saja seperti itu. Lalu ini dia sekedar merah. Merahnya pun masih ada unsur kecoklatan atau agak sedikit ya alam, seperti alam. Itulah kalau alam yang membuatnya dia berdasarkan sesuai bahan. Kalau bahannya kalsedoni atau quartz mungkin, atau jenis yang lain-lainnya, itu warnanya beda-beda. Oke, terima kasih teman-temanku. Kita langsung lanjut gosok aja 3 buah ini. Nah, kita gosok 3 buah dulu. Lanjut kita gosok dulu batunya. Ini rencana ada tangkai 3 buah temanku. Rencana akan saya gosok 3 buah batu ini. Tapi kita lihat nanti waktu proses penggosokan, karena bahan-bahan lama ini dia mulai dibentuk, mulai banyak perubahan. Karena kan batunya itu teman-teman, dia tidak full, warnanya itu tidak full, karena ada lapisan atau bagian-bagian yang ada merahnya lebih tua, ada yang lebih muda. Kecuali memang bahannya super. Kalau yang supernya kan tak mungkin bersisah di zaman itu. Ini pun sebenarnya sisa masih ada seperti ini nih, karena bahannya kecil. Kalau dulu bahan yang digosok itu dia harus besar-besar zaman itu, besar, bersih-bersih. Nah, kalau bisa ketemu yang bisa menimbulkan giwang atau fenomena cat age itu, nah itu kalau dulu. Tapi karena ini sisa, dan teman-teman juga sepertinya peminatnya sekarang size kantoran dim-dim 15-20, jadi pas lah ini teman-temanku. Coba kita gosok dulu. Apakah ini semuanya bisa kita langsung tangkai nanti? Bagus. Lanjutkan nonton teman-temanku, jangan di skip ya teman-temanku. Dan buat teman-temanku yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa di channel YouTube Batu Akik Asli Bengkulu. Apabila Anda berkenan dengan video ini, tolong like and share, dan berikan masukan, saran, dan kritikan Anda di kolom komentar. Terus yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-temanku, supaya channel YouTube Batu Akik Asli Bengkulu ini bisa berkembang, bisa ditonton oleh orang banyak. Dan saya sebagai pengrajinnya semakin asik dan semakin semangat untuk gosok-gosok yang bagus-bagus, dan saya akan mencarikan batu-batu yang sekiranya menarik untuk ditonton. Karena di channel YouTube Batu Akik Asli ini teman-teman, kita berbagi pengalaman saya sebagai pengrajin dan menghibur, untuk menghibur teman-temanku sekalian.
Alhamdulillah teman-temanku, penggosokan batu 3 buah ini sudah selesai. Tapi di antara 3 buah ini ada yang kurang bagus ternyata teman-teman. Jadi salah satunya kita jadikan 2 aja ya teman-temanku. Karena yang satunya merahnya tidak terlalu bagus, jadi kita jadikan yang 2 itu bagus tuh teman-temanku. Insya Allah bagus. Lanjut kita proses yang 2 buah itu teman-teman, langsung ke proses pengkilapan batunya. Langsung kita amplas. Kita amplas dulu bagian bawahnya, kita lem, sudah saya lem tadi ya. Kita lem dan kita gosok bagian bawah seperti biasa menggunakan amplas. Menggunakan amplas yang kasar 180 dan 240, 500 dan seterusnya ya teman-teman. Kenapa harus kasar? Supaya kita bisa menghilangkan bekas gerindah dulu. Tapi tetap dengan proses pelan-pelan, sabar, dan dinikmati ya teman-temanku. Dan juga tonton videonya sampai akhir dan nikmati prosesnya ya teman-teman. Sekalian kita menunggu beduk berbuka puasa. Jadi buat teman-temanku yang mengerjakan atau melaksanakan ibadah puasa, saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat beribadah puasa. Maafkan apabila saya sebagai pembuat video di channel YouTube Batu Aki ini ada salah dan hilaf kata-kata. Tolong dimaafkan ya teman-temanku, karena saya sebagai insan biasa pasti banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan di dalam setiap membuat video-video yang saya posting. Terima kasih teman-temanku. Karena dukungan Anda saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Saya ingin berbagi pengalaman saya di Batu Aki, dan semoga video-video yang saya buat ini bisa menghibur teman-temanku sekalian. Lanjutkan menonton ya teman-temanku. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-temanku. Like and share dan komen di kolom komentar. Alhamdulillah teman-teman, proses pengamplasan sudah rampung, baik yang bawah dan atasnya. Langsung kita proses finishing akhir menggunakan abu gosok dan sendal bekas ya teman-temanku. Seperti biasa kita gosok-gosok, kita goyang-goyang supaya dia permukaannya bisa lebih celing, mengkilap lagi teman-temanku. Jadi kalau ditekan sampai berbunyi kinyit, nah itu jos itu teman-temanku. Lanjutkan menonton teman-temanku. Karena di video ini saya jadikan 2 buah batu cincin ini, langsung saya tangkai. Bagaimana hasil berikutnya? Lanjutkan menonton ya teman-teman. Alhamdulillah teman-temanku, proses mengkilapkan dengan abu gosok dan sendal bekas sudah rampung. Jadi 2 buah ini sudah kita kilapkan dan alhamdulillah ini dia hasilnya teman-temanku. Langsung kita tangkai ya teman-temanku, tapi tidak saya videokan. Lanjut ke proses perangkaiannya teman-teman. Ini dia jadinya pekerjaan kita hari ini teman-temanku.
Sudah selesai, tangkainya sudah kita bersihkan, sudah kita pasang, langsung kita ke bawah sinar matahari teman-temanku. Bagaimana hasil akhirnya? Begini jadinya kalau di bawah sinar matahari langsung ya teman-temanku. Ini natural asli batu red Bengkulu, tetapi bukan red Pantah. Jadi kalau red Pantah itu selama saya menjadi pengrajin batu akik di Bengkulu lebih kurang 25 tahun belum pernah saya menemukan bahan yang asli. Tapi kalau hanya sekedar red Rafflesia merah, masih agak kecoklatan, kadang-kadang merahnya seperti itu, atau agak kehitaman, itu sering kita temui teman-temanku. Tapi kalau yang namanya red Pantah, merah seperti Pantah, mimpi teman-temanku, bahan Chalcedony bisa seperti itu, kecuali kita pakai pewarna atau diet menggunakan alat kimiawi. Tapi kalau natural seperti inilah teman-teman. Ini pun saya mencari memandingkan pencahayaan supaya nanti kalau seandainya ada teman-teman yang berminat, dia membeli batu saya ini tidak terkejut. Kok merahnya beda bang? Jadi ini di bawah matahari seperti ini dia teman-temanku. Dia tidak di bawah matahari, dia seperti ini. Jadi tergantung pencahayaan teman-temanku. Itu kalau Chalcedony-nya masih natural ya teman-temanku. Baiklah teman-temanku, saya rasa sudah cukup sampai sini video kita hari ini. Yang suka dengan video ini tolong di like and share, diberikan kolom komen di kolom komentar ya teman-temanku. Dan jangan lupa teman-temanku yang belum mensubscribe nonton video ini, tolong di subscribe ya teman-temanku, supaya saya sebagai pengrajin di channel YouTube Batu Akik Asli Bengkulu ini selalu bersemangat untuk menampilkan video-video yang terbaik dan menampilkan hasil karya-karya kerajinan batu asli Bengkulu yang terbaik. Tolong di subscribe ya teman-temanku. Saya akhiri video hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.